Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Malam hari ini kita menaikkan syukur dan pujian kita kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang senantiasa baik di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali beribadah, memuliakan Tuhan lewat kebaktian doa kita malam hari ini. Mari kita berdoa memulai ibadah kita. Tuhan, kami mengucap syukur malam hari ini buat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan yang begitu baik, yang begitu luar biasa menyertai dan menuntun setiap kami di dalam seluruh aktivitas kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh beribadah memuliakan Tuhan, membesarkan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini kami akan bersama-sama beribadah memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kebaktian doa kami ini dari awal hingga boleh selesai di bawah pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Tuhan memberkati dan memimpin kami di dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Tuhan adalah Allah yang besar, Allah yang mulia, yang patut kita agungkan dan muliakan dalam kehidupan kita. Mari kita bersama menaikkan pujian dengan menyanyikan pujian di KPPK nomor 14, Sungguh Besar Kau Allahku. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Aku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Saudara, suatu sore tengah berlangsung sebuah dialog yang seru di sebuah kelas kontemporer. Nah, para mahasiswa begitu antusias untuk belajar hari itu. Lalu kemudian terjadilah dialog yang seru di antara dosen dan mahasiswanya.
Nah, sang dosen atau profesor yang mengajar hari itu kemudian berkata kepada para mahasiswanya. Dia berkata bahwa kalian harus menyadari bahwa hidup di bawah matahari ini adalah singkat, adalah sia-sia atau sebuah kekonyolan. Jadi apa gunanya kalian sibuk untuk kuliah atau untuk belajar? Kemudian mahasiswa menjawab sang profesor. Dia berkata, tapi profesor, bukankah kita sudah membayar mahal untuk kuliah supaya nanti kita bisa memberi kontribusi bagi dunia ini dan bisa membuat perbedaan yang baik, perbedaan yang positif dalam hidup ini? Profesor menjawab, halo anak muda, sehebat apapun prestasi kamu, engkau akan dilupakan setelah 3 generasi. Coba, apakah ada dari kalian yang tahu apa prestasi yang dicapai oleh orang tua dari kakek nenek kalian? Kalian mungkin bahkan tidak tahu nama mereka. Memang ada kemungkinan 2% dari kalian yang ada sekarang ini mungkin akan menjadi seperti seorang Steve Jobs atau seperti seorang Nelson Mandela. Tetapi 1000 tahun setelah Steve Jobs dan Nelson Mandela meninggal, nama mereka pun cuma akan tertuang dalam paragraf kecil di sebuah sejarah yang mungkin dibaca oleh 0,2% dari penduduk dunia ini. Jadi mimpi namanya kalau kalian pikir hidup kalian itu bermakna. Lalu seorang mahasiswa lagi menjawab sang profesor, dia berkata, kalau begitu Prof, buat apa kita capek-capek kuliah? Profesor menjawab, supaya kalian berhikmat. Minimal orang berhikmat itu bisa mengerti bahwa hidup itu tidak bermakna. Orang bebal tidak peduli akan semuanya itu. Kalian kuliah 3-4 tahun, semakin tahu banyak hal, semakin melihat realita hidup yang jahat dan kejam ini. Korupsi, kolusi, nepotisme terjadi di seluruh dunia, terjadi di seluruh sistem dan budaya, dan terjadi di banyak negara. Nah, apakah hikmat yang kalian pelajari itu dapat menghapus semua kejahatan-kejahatan itu? Semakin belajar, semakin kalian frustasi. Jadi buat apa belajar dan kuliah? Mahasiswa yang lain kemudian menjawab lagi, Prof, menurut saya Anda terlalu skeptis. Kalau kita punya gelar dan hikmat, minimal lebih mudah untuk kita bisa bekerja, cari uang, dan kemudian jadi kaya. Dunia ini memang tidak adil, jahat. Ya, saya tidak ambil pusing. Yang penting saya bisa menikmati hidup dan menikmati dunia ini dengan harta yang saya miliki. Lalu profesor kemudian menjawab anak muda ini, oke, kamu kaya dan bisa menikmati apa yang kamu inginkan. Memang itu baik, tetapi saya sudah melewati semuanya itu. Semua itu percuma. Kenapa saya katakan percuma? Pertama, kamu tidak akan pernah puas. Selalu ingin yang lebih bagus, akan selalu ingin yang lebih baik, lebih cepat, lebih mewah, lebih hebat, dan akhirnya pasti akan bosan. Kedua, kamu akan sulit untuk dapat benar-benar menikmati hidup ini, karena semakin kaya, kamu akan semakin mudah khawatir, kamu akan semakin mudah iri hati, takut, kecewa, konflik, marah, stres, bahkan depresi. Dan ketiga,
Kamu membangun kekayaanmu belasan bahkan puluhan tahun, tetapi bisa hilang dalam sehari. Krisis finansial global, tsunami, bom teroris, dan pandemi COVID-19. Semua itu dapat melumat habis semua itu dalam sekejap. Dan terakhir, buat apa susah-susah jadi orang super kaya raya kalau akhirnya kita akan mati juga. Dunia akan terus berputar setelah engkau mati. Jadi baik orang kaya dan orang miskin akan berakhir pada sebuah bidang tanah yang kecil. Kematian akan terbahak-bahak menertawakan usahamu untuk menumpuk segalanya. Saudara mendengar hal itu, apa yang disampaikan oleh sang profesor, para mahasiswa-mahasiswi di kelas itu semakin gelisah, dan mereka saling berbisik satu dengan yang lain, berkata bahwa apakah profesor mereka ini sudah mulai gila. Dan tiba-tiba seorang mahasiswa yang duduk di barisan paling belakang memberanikan diri untuk mengutarakan isi pikirannya. Dan dia berkata kepada profesor ini, "Prof, kalau hidup ini konyol, kalau hidup ini tidak ada gunanya, mengapa profesor masih ada di sini? Profesor tidak sedang berusaha untuk menggiring kita setelah kelas ini untuk rame-rame bunuh diri, kan?" Profesor kemudian menjawab, "Oh, tentu saja tidak. Kalau kalian melihat hidup hanya sebagai, atau melihat hidup ini sebagai hidup di bawah matahari, atau melihat hidup ini dari dalam hidup itu sendiri, kalian akan terperangkap bagaikan sebuah dunia yang tidak berjendela. Itulah hidup di bawah kutuk dosa, karena kita menggantikan kecintaan kita terhadap pencipta dengan ciptaan." Saudara, kitab Pengkhotbah dibuka dengan nada yang sangat pesimis. Pengkhotbah pasal 1 ayat yang kedua berkata, "Kesia-siaan belaka," kata pengkhotbah, "kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia." Salomo adalah seorang tokoh Alkitab yang memiliki segala sesuatu. Dia punya hikmat, dia punya kekuasaan, dia punya kekayaan, kehormatan, reputasi, dan diperkenan Allah. Nah, dialah yang mengatakan tentang kehampaan, mengatakan tentang kesia-siaan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dia mengalami segala sesuatu dan mencapai banyak hal dalam hidupnya, tetapi dia menemukan bahwa di luar Allah tidak ada yang bisa membuatnya bahagia. Kerajaan Israel dalam masa kepemimpinan Raja Salomo itu sedang dalam masa keemasan, sedang jaya-jayanya. Tetapi Salomo ingin bangsanya memahami bahwa kesuksesan dan kemakmuran itu tidak berlangsung lama. Itu semua hanya sementara dan itu semua sia-sia. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua keberhasilan, semua pencapaian manusia suatu saat akan lenyap. Ini menyadarkan kita bahwa semua usaha, kemampuan dan kebenaran diri manusia itu tidak ada artinya jika kita berupaya mencari makna di dalam berbagai prestasi kita, berbagai hal yang kita miliki, dan bukan di dalam Allah. Kita tidak akan pernah puas dalam segala sesuatu yang kita kejar, dan itu menjadi tidak berarti. Nah, saudara, ini bukan berarti bahwa kita tidak berusaha dalam hidup ini. Tidak. Kita tetap berlakukan hal-hal itu. Tetapi kita punya perspektif yang berbeda memandang semuanya itu.
Kita memandangnya dari perspektif Injil. Nah, solusinya ada di atas matahari, kata pengkhotbah. Allah di dalam Yesus Kristus, Dia datang ke dalam dunia ini dan memberikan dirinya mati, ditaklukkan kepada kesia-siaan itu, agar kita semua yang percaya tidak lagi hidup di dalam kesia-siaan. Nah, saudara, jika kita benar-benar memahami, mengerti akan hal ini, kita akan menemukan makna hidup yang sejati di dalam Kristus. Yang kuliah akan menjadi bermakna karena kita mengerti ada sebuah keteraturan di alam semesta ini. Kita akan digiring untuk memikirkan siapa Sang Pencipta dunia ini. Ketika kita bekerja, kita akan bekerja menjadi bermakna karena saat kita bekerja, kita sedang mengekspresikan seluruh talenta kita sebagai gambar dan rupa dari Allah yang juga terus bekerja sampai hari ini. Hidup menjadi bermakna karena kematian hanyalah pintu menuju hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan yang telah menelan kematian dalam kematiannya di atas kayu salib. Jadi kunci untuk keluar dari kesia-siaan hidup ialah hanya di dalam Yesus Kristus. Tidak mungkin ada kebahagiaan, ada kenikmatan tanpa Allah. Nah, saudara, apakah selama ini iman percaya kita kepada Tuhan menolong kita untuk memiliki makna di balik rutinitas keseharian kita di rumah, di kantor, di tempat usaha, bahkan dalam pelayanan kita? Kita jangan membangun hidup kita di atas pengejaran yang dapat binasa, tetapi di atas fondasi yang kokoh dari Allah. Maka sekalipun segala sesuatu yang kita miliki diambil, kita tetap akan memiliki Allah yang memang adalah satu-satunya yang kita miliki atau yang kita butuhkan. Nah, saudara, oleh karena salib Kristus, sekarang hidup kita tidak sia-sia lagi, melainkan hidup kita bermakna. Kehidupan oleh karena salib itulah yang akan kita junjung tinggikan dalam sepanjang hidup kita, sampai kita akan berjumpa kelak dengan Tuhan kita di surga. Mari kita menyanyikan pujian KPPK nomor 166, Salib Hina, sebagai respon kita akan kebenaran firman Tuhan ini. Golgota tampaklah salibnya, tanda hina dan derita. Yesus anak Allah, besarlah kasih-Nya, rela mati bagi manusia. Maka ku tinggikan salib-Nya, sampai ku berjumpa dengan Dia. Mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia.
yang hina kan diganti mahkota mulia. Malam hari ini kita akan sama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa yang akan kita sama-sama doakan. Yang pertama, mari kita sama-sama berdoa untuk renovasi gereja yang terus dikerjakan hingga hari ini. Mari kita sama-sama berdoa agar Tuhan yang menolong dan memimpin renovasi ini boleh terselesaikan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini kami bersyukur kami datang membawa doa-doa kami kepadamu malam hari ini. Dan saat ini kami berdoa untuk renovasi gereja yang terus dikerjakan hingga hari ini. Kami bersyukur ada beberapa bagian yang sudah selesai dan ada juga yang belum. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan memimpin renovasi ini. Dan kami mohon Tuhan yang senantiasa akan menjaga dan melindungi para pekerja atau para tukang yang bekerja setiap hari untuk pekerjaan ini. Tuhan tolong mereka, mampukan, berikan kesehatan yang baik agar proses renovasi ini bisa berjalan dengan lancar, berjalan baik tanpa kendala apapun. Kami juga berdoa untuk pemimpin proyek ini. Kami berdoa biarlah Tuhan yang memampukan dia untuk mengatur segala sesuatunya, mengatur para pekerja sehingga semua bidang pekerjaan yang dikerjakan boleh diselesaikan dengan sebaik mungkin. Kami juga terus berdoa untuk dana yang masih dibutuhkan. Kami untuk penyelesaian renovasi ini kami berdoa Tuhan tolong biarlah kasih dan berkat dari Tuhan yang boleh memberkati agar dana yang diperlukan ini bisa tercukupi tepat seperti yang direncanakan. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Kemudian yang kedua, mari kita sama-sama berdoa untuk usaha, untuk pekerjaan, untuk pendidikan dari jemaat kita. Kita berdoa agar Tuhan yang senantiasa menopang dan memimpin jemaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami juga datang berdoa untuk jemaat kami, untuk pekerjaan, usaha dan pendidikan dari jemaat-Mu. Mungkin saat ini mereka mengalami situasi yang sulit di dalam usaha pekerjaan mereka. Kami berdoa biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang bekerja dan campur tangan di dalam semuanya itu. Tuhan karuniakan juga jalan keluar, solusi yang terbaik bagi usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan. Beri mereka kreativitas, beri mereka ide-ide, terobosan yang baru untuk pengembangan usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan tolong dan memimpin para jemaat-Mu untuk usaha dan pekerjaan mereka. Kami juga berdoa untuk pendidikan dari jemaat Tuhan, biarlah Tuhan yang memimpin mereka mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi, baik yang mungkin mengikuti pembelajaran secara daring atau yang sekarang sudah mengikuti proses belajar mengajar di sekolah atau di kampus. Kami berdoa Tuhan anugerahkanlah hikmat, anugerahkanlah kepintaran kepada mereka untuk menyerap dan mengerti setiap pelajaran yang mereka ikuti. Beri mereka kesehatan yang baik juga Tuhan, beri mereka kekuatan sehingga studi mereka boleh terselesaikan dengan baik. Mungkin ada yang mengalami kesulitan-kesulitan, mungkin ada yang mengalami pergumulan, biaya dan lain-lain. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan dan Tuhan memberkati agar kesulitan-kesulitan itu biaya yang mereka perlukan Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kemudian yang ketiga, mari kita sama-sama berdoa untuk sekolah kita, Sekolah Kristen Kalam Kudus Makassar. Kita mendoakan sekolah ini sebagai mitra pelayanan kita di gereja kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami juga membawa Sekolah Kristen Kalam Kudus Makassar dalam doa kami malam hari ini.
Kami berdoa untuk dirpel, guru-guru, karyawan, Tuhan yang mampukan mereka. Tuhan tolong mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka di sekolah. Tuhan berikan hikmat, berikan kemampuan kepada mereka untuk mendidik, untuk mengajar anak-anak yang ada di sana. Beri hati yang sungguh-sungguh, kesabaran, kreativitas kepada mereka untuk pelayanan ini. Kami percaya Tuhan yang menopang dan menuntun mereka di dalam tugas mereka. Kami berdoa untuk segala program untuk pengembangan dan kemajuan sekolah. Tuhan memberkati, Tuhan tolong agar program-program yang sudah direncanakan, yang dilakukan itu dapat terlaksana di bawah pimpinan Tuhan. Kami berdoa untuk proses atau untuk penerimaan murid baru. Biarlah Tuhan menopang, menolong agar banyak anak-anak Tuhan yang dapat masuk di sekolah kami untuk dididik dan dipercayakan kepada sekolah ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sekolah Kristen Kalam Kudus ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kemudian yang terakhir kita berdoa untuk kebaktian umum kita hari Minggu ini, ibadah pertama dan kedua. Kita berdoa agar Tuhan yang memimpin ibadah boleh berjalan dengan baik, dan semua yang akan terlibat dalam pelayanan mereka boleh mempersiapkan diri untuk pelayanan ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami juga datang berdoa untuk pelayanan dalam gereja, secara khusus dalam ibadah yang akan kami lakukan pada minggu ini. Kami bersyukur sekarang kami sudah bisa kembali beribadah di gereja. Itu semua karena pertolongan dan anugerah Tuhan buat kami semua. Kami berdoa untuk ibadah kami minggu ini, untuk penginjil Rinci yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang tolong dan mampukan dia di dalam mempersiapkan pelayanan ini. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang melayani, untuk yang WL, pemusik, singer, LCD, sound engineer. Tuhan yang memampukan mereka di dalam menjalankan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada mereka setiap minggunya. Tuhan mampukan memimpin mereka untuk lakukan tanggung jawab pelayanan ini, untuk memimpin kami, mengiringi kami dalam memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan tolong mereka, mampukan mereka Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk jemaat-Mu agar semakin banyak jemaat yang antusias, semangat untuk beribadah secara komunal di gereja bersama-sama dengan saudara-saudara seiman lainnya. Tuhan yang menuntun dan menopang kami semua untuk kami bersatu kembali beribadah bersama-sama. Kami menyerahkan ibadah kami minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Tuhan, terima kasih buat segala pimpinan dan pertolongan Tuhan sudah memimpin dan memberkati kami dalam ibadah doa kami malam hari ini. Biarlah setiap pujian, firman-Mu dan doa-doa yang sudah kami naikkan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami yakin Tuhan akan menjawabnya, melakukannya dalam hidup kami semua. Pimpin kami malam hari ini, kami akan beristirahat. Tuhan yang menopang, menuntun dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menutup kebaktian doa kami malam hari ini. Amin. Saudara, demikianlah ibadah doa kita malam hari ini. Biarlah kita senantiasa hidup di dalam Tuhan dan menjadikan hidup kita bermakna untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.